Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Glek, Rian hanya mampu menelan ludahnya dengan kasar. Di antara mereka berdua, memang Rianlah yang paling banyak godaannya. Tiap hari, Rian selalu melihat kecantikan Alika, sementara gadis itu tidak bisa melihat sedikit pun ketampanannya. Ini curang namanya, batin Rian. Sementara kedua matanya makin menatap intens setiap pergerakan yang dibuat wajah cantik itu, bahkan melihat saat leher Alika naik turun ketika meminum teh hangat tersebut. Astagfirullahalazim, sadar Rian, tidak seharusnya kamu memanfaatkan situasi seperti ini, batin Rian lagi. Jadi lebih banyak membatinnya. Cukup aku tidak mau lagi, ucap Alika setelah beberapa kali dia meminum teh hangat itu. Perutnya sudah terasa lebih hangat daripada tadi. Sudah cukup, tidak mau lagi? Iya, jawab Alika satu kata. Padahal ini sedikit lagi habis. Ya sudah, sini aku habiskan, jawab Alika. Dan Rian kembali memperhatikan bagaimana cantiknya Alika ketika sedang minum seperti itu. Gila, aku lama-lama bisa gila, batin Rian. Dan akhirnya Alika benar-benar menghabiskan teh hangat tersebut. Terima kasih, ucap Alika. Dia menghapus sendiri sisa-sisa teh manis yang masih tersisa di atas bibirnya. Dan pergerakan itu makin membuat Rian frustasi. Astagfirullah, buru-buru Rian menggelengkan kepalanya, menepis segala pikiran aneh yang hendak merasuki diri. Niatnya pada Alika sungguh tulus, tak ada sedikit pun terpikir yang kotor-kotor. Tetap di sini, aku akan panggil Bisanti untuk menemani kamu lagi, ucap Rian mencari-cari alasan untuk bisa pergi dari sana. Dia harus menjernihkan pikirannya sendiri. Bisanti kan sedang mandi, memangnya kamu mau kemana? Tanya Alika. Menatap dengan wajahnya yang polos, meskipun sorot matanya tidak bisa mengenai Erlan dengan lurus. Dan mendapati pertanyaan seperti itu, Rian diam sesaat karena dia masih bingung mau menjawab apa, bingung ingin mencari alasan apa lagi. Sementara tugasnya untuk memasak di dapur pun sudah selesai, dan Rian bukanlah pria yang ahli dalam berbohong. Di sini saja sampai Bisanti datang, ucap Alika. Raut wajahnya dibuat seperti memohon dan pandangan seperti itu makin membuat Rian merasa lemah. Kamu masih di sini kan? Tanya Alika lagi karena dia tidak mendengar suara Erlan. Kedua tangannya bahkan bergerak naik untuk meraba sekitar, mencoba mencari keberadaan tubuh sang pelayan. Dan seketika itu juga Rian menggapai tangan Alika hingga mereka saling menggenggam. Dek, Alika buru-buru menarik tangannya hingga terlepas. Kenapa dia merasa ada yang lain dari genggaman tangan Erlan kali ini? Terasa lebih dalam dan penuh dengan perasaan. Kamu masih ada di sini, tapi kenapa diam saja? Tanya Alika. Dia menunduk dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Padahal sejak awal rambutnya sudah rapi, tidak berantakan. Alika membuat pergerakan seperti itu karena tiba-tiba malu, karena mendadak jadi salah tingkah. Bahkan setelahnya, Alika jadi menatap ke arah bawah. Kamu kenapa? Apa ada yang sakit? Tanya Rian pula, jadi heran sendiri saat melihat Alika menundukkan pandangan, karena biasanya Alika selalu mengangkat wajahnya. Tidak, aku baik-baik saja, balas Alika, dan gagapnya wanita itu makin membuat Rian cemas, karena selama ini pun Alika tidak pernah bicara gagap seperti itu.
Sini aku periksa, titah Rian. Dia menangkup wajah Alika menggunakan kedua tangannya, lalu memeriksa suhu tubuh wanita tersebut, menyentuh keningnya. Jarak mereka begitu dekat hingga Alika bisa merasakan hembusan nafas Erlan yang begitu hangat. Dek. Tak nyaman dengan jantungnya yang berdegup, Alika dengan segera mendorong dada Erlan agar menjauh. Nafasnya pun kini jadi lebih terengah. Dia seperti habis berlari mengelilingi lapangan. Padahal sejak tadi Alika tetap duduk diam di tepi ranjang. "Aku baik-baik saja, tidak perlu berlebihan," ucap Alika. Sekuat tenaga dia panggil semua pikiran warasnya. Bagaimana bisa merasakan debar di saat seperti ini, di saat dia tengah tak bisa melihat apa-apa, di saat dia begitu jauh dari kata sempurna. Memiliki perasaan pada orang bagi Alika kini hanya seperti sebuah dongeng, tak akan mungkin bisa terwujud. Dan sikap Alika yang seperti itu seketika menciptakan jarak tak kasat mata bagi keduanya. Rian pun tercengang. Kini dadanya sakit sendiri mendapatkan penolakan tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi dengan hatiku? Apa aku mulai menaruh rasa pada Alika? Batin Rian. Dia menyentuh dadanya sendiri yang terasa sesak. Dorongan Alika membuatnya merasa ditolak. "Ada apa?" tanya Bik Santi yang saat itu masuk ke dalam kamar, lalu heran melihat keduanya yang saling diam dan saling pandang. Nampak jelas jika ada kecanggungan. "Tidak ada apa-apa, Bi," jawab Alika dengan cepat dan malah membuat Bik Santi jadi menaruh curiga. Dahi Bik Santi bahkan sampai berkerut melihat keduanya. Saat dia menatap sang majikan, Pak Rian malah memalingkan wajah. "Loh, apa-apaan ini?" batin Bik Santi. Malam itu, baik Alika atau Rian sama-sama mendalami perasaan mereka sendiri, seperti ada yang salah di dalam hati keduanya. Alika jelas langsung mengubur dalam-dalam semua rasa yang tak wajar. Sementara Rian masih bertanya-tanya dengan hatinya sendiri. Benarkah hatinya yang beku kini telah kembali goyah karena gadis buta tersebut? Benarkah dia telah benar-benar melupakan cinta yang dia sesalkan di masa lalu? Cinta yang tak pernah terucap hingga membuatnya tersiksa sendiri. Saat pagi datang, akhirnya Rian ingin memastikan perasaan tersebut. Dia memutuskan untuk pamit pergi dulu. Tujuannya adalah pulang ke rumah kedua orang tuanya. "Al," panggil Rian. Alika sedang mencuci tangannya di wastafel setelah beberapa saat lalu dia sarapan. Bik Santi sedang membereskan meja, jadi dia juga mendengar pembicaraan kedua insan tersebut, dua orang yang gelagatnya nampak lebih aneh. Alika yang jelas sekali menghindari Rian dan Rian yang terus menatap Alika dengan lekat. "Apa?" tanya Alika. Dia mendengar suara Erlan dari sisi kiri, jadi refleks dia pun menoleh ke arah kiri. Penglihatannya memang telah hilang, namun hal itu membuat pendengarannya jadi semakin baik. Kini Alika bahkan sudah sangat menghafal suara Erlan dan Bik Santi. "Aku pergi dulu sebentar, mungkin jam 10 sudah pulang," pamit Rian. "Kemana?" tanya Alika dengan nada posesif. Dia sendiri tidak sadar jika sudah bersikap seposesif itu. Bukan langsung menjawab iya saja tanpa peduli kemana Erlan pergi. "Tuan Rian memintaku untuk datang. Dia ingin tahu kabar terbarumu," kilah Rian. Hanya itu satu-satunya alasan yang terpikir di dalam benaknya. Bik Santi mengerutkan dahi, coba menerka-nerka juga kemana sang majikan akan pergi.
"Oh, ya sudah, pergilah," balas Alika. Dia telah selesai mencuci tangannya dan mulai meraba untuk mematikan keran tersebut, lalu meraba lagi untuk mencari kain lap yang sekarang sudah Bisanti pindahkan lebih dekat, jadi dia bisa menjangkaunya. Tapi Rian refleks menjauhkan kain itu dan malah menyembunyikannya. "Loh, di mana lapnya?" tanya Alika masih meraba-raba. Bisanti kini menggaruk kepalanya. Kenapa pula Pak Rian menyembunyikan lap itu? "Ini," ucap Rian. Dia lalu mengambil tangan Alika dan dikeringkannya. Melihat itu, Bisanti tersenyum. Dia merasa Pak Rian sedang mencari-cari alasan untuk bisa dekat dengan Alika. "Ya Allah, apa iya mereka ada sesuatu?" batin Bisanti.